Aduh, Ti. Ini aku makan mie, tapi bingung banget mau nonton apa. Drakor lagi bosen, sinetron makin aneh. Halah, hidup kamu aja udah kayak sinetron. Mau hiburan apa lagi sih? Ya, tetap butuh tontonan dong. Masa ngunyah doang sambil liatin tembok? Ya udah, coba buka YouTube, terus cari channel Pohon Cerita. Bagus loh. Pohon Cerita? Channel apaan tuh? Pohon Cerita itu channel animasi, tapi isinya ada drama, pengkhianatan, cinta-cintaan, tentang keluarga juga. Lengkap deh pokoknya. Animasi? Tapi isinya tentang kekeluargaan. Iya, model gambarnya lucu sih, tapi ceritanya dalam. Kadang bisa bikin kesel, kadang malah sedih sendiri. Serius? Aku baru dengar malah. Coba deh aku tonton. Oh, yang ini ya channelnya. Mas Bayu nelpon. Angkat aja, Ti. Halo Tia, kamu lagi sibuk nggak? Enggak mas, lagi santai aja di rumah. Aku habis ada urusan di dekat rumah kamu. Sekalian apa pengen ngajak kamu ke kafe baru. Kamu mau nggak? Kafe di mana mas? Ada kafe baru, tempatnya cukup tenang. Makanannya juga kayaknya enak-enak. Boleh deh, jam berapa? Sekitar jam 1 nanti aku jemput ya. Oke deh mas, aku siap-siap dulu. Tempat ini baru dibuka, tapi kelihatan perfect ya. Iya, enak juga ya tempatnya, gak bising. Aku suka kafe yang tenang begini, gak bikin pusing. Kursi sama mejanya juga estetik, kayaknya pakai kayu jati. Pasti awet. Oh gitu, kamu ngerti soal kayu ya? Iya dong, kan usahaku di mebel. Aku juga pengen bangun rumah pelan-pelan. Rencananya pakai bahan-bahan yang bagus, jadi biar bisa tahan lama. Wah, hebat juga. Aku malah belum kepikiran sampai rumah segala. Aku cuma pengen disiapin dari sekarang. Hidup tuh kalau direncanain dari awal rasanya lebih tenang. Apalagi kalau soal pasangan. Kalau aku sih masih ngikut aja. Yang penting dijalanin dulu. Boleh, tapi aku lebih suka kalau semuanya jelas dari awal. Termasuk kalau soal hubungan. Maksudnya jelas gimana? Aku tuh orangnya suka bikin rencana. Kalau bisa semuanya udah terjadwal, mulai dari bangun rumah, sampai kapan nikah, dan nantinya mau bikin bisnis apa gitu loh. Waduh, kayaknya pusing banget ya. Belum apa-apa tapi udah dipikirin semua. Hidup kan memang butuh rencana. Aku gak suka kalau gak teratur. Mas Bayu baik, rapi, tapi kaku banget. Kayak gak bisa santai. Obrolannya juga serius terus. Aku malah ngerasa kayak lagi dinasehatin, bukan diajak pacaran. Setelah pulang dari makan siang bersama Bayu, Tia masih termenung, mencoba mencerna percakapan mereka yang terasa terlalu serius. Ponselnya kembali bergetar, kali ini dari Satrio. Nada pesannya ringan, ajakan nongkrong malam ini dengan gaya santainya yang khas. Halo teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel Pohon Cerita ya. Seru juga ya ngobrol sama kamu. Beda banget vibes-nya. Beda gimana tuh? Emang aku seaneh itu ya? Gak aneh, tapi nyaman dan gak bikin pusing. Jujur aja ya, belakangan ini aku sering ketemu orang yang otaknya penuh rencana ini itu. Sampai aku ikutan pusing dengernya. Aku mah lebih santai aja jalanin hidup. Gak neko-neko, hari ini ya pikir hari ini. Mikirin masa depan mah bikin capek, apalagi kalau gak sesuai ekspektasi. Nah itu bedanya,
Mereka tuh kayak punya blueprint hidup sampai 5 tahun ke depan. Mau investasi di mana, kerja harus di mana, nanti pensiun mau tinggal di mana. Semuanya tuh udah terstruktur banget. Bikin ilfil tahu. Haduh, hidup kok kayak main game strategi ya. Persis. Awalnya sih keren dengernya, tapi lama-lama ngebosenin. Kayak udah tahu endingnya aja gitu, gak ada kejutan. Lah, aku pengen curhat nih. Pasti mau ngomongin gebetan nih. Pusing banget nih, La. Gue mending pilih Bayu apa Satrio ya? Kalau saran gue sih mending pilih Bayu, kan dia pengusaha. Iya sih, tapi bosen. Ngobrol sama dia tuh kayak dengerin seminar. Terus kan dia mukanya pas-pasan banget, hitam. Agak malu-maluin kalau diajak ke kondangan. Ya ampun Tia, kok sekarang jadi masalah tampang sih? Bukan cuma tampang, La. Dia tuh terlalu good boy, lurus banget. Aku butuh yang bikin penasaran, yang bisa ngajak aku ke hal-hal seru di luar rencana. Terus kalau Satrio gimana? Dia kan cuma karyawan. Nah, Satrio ini beda, La. Dia itu keren banget. Tiap ketemu dia tuh badan aku kayak merinding gitu. Kayaknya cool. Udah gitu berkarisma. Ngobrol sama dia tuh seru banget. Dia nggak ribet mikirin masa depan. Tapi justru itu yang bikin dia menarik dan bikin aku nyaman. Tapi Satrio kan cuma karyawan. Bayu jelas lebih mapan. Ya aku tahu, tapi rezeki itu kan bisa dicari. Sedangkan keturunan kan gak bisa diubah. Aku pengen anak aku cakep kayak Satrio. Tia, kamu ini bebal banget deh. Jelas-jelas Bayu itu pendamping hidup yang ideal. Kamu tuh kayak ABG aja seleranya. Terserah deh, jangan nyesel nanti ya. Gak akan. Yang penting hidup aku seneng. Aku bakal pilih Satrio. Lagian kata orang kan kalau udah nikah juga pasti rezeki bakal kebuka. Halo Mas Bayu. Halo Tia, lagi apa? Aku pengen ngajak kamu makan malam hari ini. Mau nggak? Mas, maaf aku mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa? Kayaknya kita udah gak usah pergi bareng lagi deh. Loh, kenapa? Emangnya ada yang salah ya dari aku? Kenapa kamu tiba-tiba kayak gini? Gak ada Mas. Mungkin emang akunya aja yang gak bisa ngimbangin Mas. Mungkin kamu akan lebih cocok sama yang satu frekuensi. Maaf ya Mas. Makasih udah sering ajak aku jalan. Tapi Tia, Hati Tia akhirnya mantap memilih Satria dibanding Bayu. Setelah beberapa bulan, Tia dan Satrio pun membawa hubungan mereka ke jenjang serius. Siap membangun masa depan dengan penuh warna bersama. Tia, kayaknya kita nggak usah ngontrak dulu. Kalau tinggal di rumah ibu mau nggak? Rumah ibu? Maksudnya tinggal bareng sama ibu kamu? Iya, ngapain keluar uang buat ngontrak? Kamar belakang kan kosong. Ibu juga seneng kalau kita deket. Aku ngerti Mas. Cuma ya aku takut aja. Banyak yang bilang kalau tinggal bareng mertua itu sering ribut. Aku takut malah bikin ibu kamu gak nyaman. Ibu orangnya santai kok, nggak neko-neko. Lagian kamu kan juga sopan, tahu diri. Pasti bisa deh nyatu. Lagian kita nggak punya pilihan juga sekarang. Ya udah, aku ikut aja Mas. Semoga ibu gak terganggu sama kehadiran aku. Gitu dong, kamu kan istri yang pengertian.
Menantuku sudah bangun. Gimana tidurnya? Udah mulai enak tinggal di sini. Alhamdulillah Bu, nyaman kok. Maaf ya, Tia baru bangun. Gak apa-apa, tapi jangan sering-sering bangun jam 12 siang ya. Bantu-bantu ibu kalau bisa. Terus siapin sarapan buat Satrio kerja. Ibu lihat tuh, kamu cocok banget jadi ibu rumah tangga. Adem liatnya, Satrio pasti betah. Aduh, makasih Bu. Tapi ya, namanya pengantin baru, mumpung masih muda, jangan ditunda-tunda loh ya urusan anak. Iya Bu, tapi bukannya terlalu cepat ya? Kita kan baru aja nikah. Anak itu rezeki, Tia. Nanti kalau kamu udah isi, rezeki juga pasti ngikutin. Lagian kalau kamu nunggu-nunggu terus, bisa-bisa nanti malah susah. Namanya perempuan itu ada masanya. Iya Bu, tapi aku pengen jalanin pelan-pelan dulu, biar sama-sama siap. Insya Allah, kalau sudah waktunya pasti dikasih Bu. Jangan salah, suami juga kalau kelamaan nunggu bisa bosen. Apalagi kalau di luar sana ada perempuan yang lebih cepat ngasih. Ngeri-ngeri sedap kan zaman sekarang? Kok Ibu ngomongnya gitu sih? Ya makanya nurut sama perkataan ibu. Kalau gak isi-isi, nanti dikira gak subur lagi. Yang malu siapa? Mas, kayaknya kita butuh lemari lagi deh, buat naruh baju kita yang udah numpuk ini. Udah bener-bener gak muat lemarinya. Beli yang murah aja Mas, yang plastik. Tuh, lemari nantiin aja dulu deh. Aku lagi mikir mau ambil PS4 dari temen. Murah, cuma 1,5 juta. Loh Mas, baju-baju kita udah numpuk. Aku tiap hari bongkar pasang kardus. Ini bikin berantakan lagi. Ya kan bisa dilipat lagi. Toh masih muat-muat aja tuh. PS ini lagi jarang loh ada yang jual murah begini. Sayang banget kalau di skip. Kita butuh lemari, bukan PS. PS kan cuma buat hiburan. Ya elah, kenapa sih semuanya harus kamu yang ituin? Aku juga pengen punya hiburan. Masa tiap pulang kerja yang dilihat cuma tembok? Mas, aku juga pengen nyaman di rumah. Aku tiap hari beresin baju, numpuk-numpuk. Gak ada tempat. Aku gak minta macem-macem, gak minta skincare, gak minta tas baru. Cuma minta lemari loh. Udahlah, kamu tuh kebanyakan nuntut. Baru juga nikah, udah ngatur ini itu. Biarin aku beli PS dulu, nanti juga bisa nyicil lemari. Mas, aku cuma pengen rumah ini gak berantakan. Tapi Mas lebih pilih mainan daripada kebutuhan rumah. Ya suka-suka aku dong, tweet-tweet aku juga. Kamu harusnya bisa ngertiin keinginan aku yang belum aku beli dari kecil. Piring kotor banyak banget ya? Aku cuci aja deh. Istirahat dulu capek. Astagfirullah, Tia. Ibu ke pasar panas-panasan. Kamu malah enak-enakan duduk main HP. Maaf Bu, aku tadi baru selesai bersih-bersih, nyuci, ngepel, semuanya udah diberesin. Ini baru aja aku duduk. Beres-beres apanya? Itu meja aja masih banyak debunya. Kamu bohong ya? Orang tua kamu ngajarin kayak gini? Kalau meja emang belum aku lap, tapi yang lainnya udah Bu. Iya, terserah deh. Tapi dari luar kelihatannya kamu cuma ongkang-ongkang kaki. Belum lagi udah nikah 3 bulan, tapi kok belum ada kabar apa-apa. Jangan-jangan kamu mandul. Astagfirullah Bu, jangan ngomong kayak gitu. Aku juga pengen punya anak. Tapi semua ada waktunya. Aku dan Mas Satrio juga belum lama nikah kok. Tia,
Dari luar aja kelihatan manis, tapi ternyata pemalas. Baru nikah sebentar aja udah kelihatan aslinya. 3 bulan nikah, isi juga belum. Jangan-jangan kamu cuma bawa sial ke anak saya. Dari kamu masuk rumah sini, rezeki dia juga jadi seret.